Dinda. Enggak, aku nggak sebut nama lo gitu loh. Kalau memang nikmat, lanjutkan aja Dinda. Ya. Tadi si Joseph membawa hadis, ya, di mana kondisi pada masyar. Dinda, masyar itu bahagian dari alam akhirat. Setelah kematian tidak ada perintah. Sholat itu sudah tidak ada lagi. Karena kewajiban sholat itu atas dunia ini. Gitu loh, ketika kita hidup di dunia. Yang jadi pertanyaan, yang jadi pembahasanku tentang sosok enggak bercelana tadi, kan kalau dia di dunia kan Joseph, kan nggak lucu ketika dia sholat Joseph cuman pakai cawat, menggantung-gantung zakarnya Joseph. Gitu loh. Janganlah kau larikan ke sana kemari. Ya. Terus kau katakan di dalam KPR 2 nomor 46, itulah dasar kami setiap hari kami beribadah ke gereja. KPR 2 nomor 46 itu bukan perkataannya Yesus. Yesus nggak pernah berkata, wahai umat Kristen, pergilah kalian ke gereja setiap hari pecah-pecahkan roti. Nanti kalian masuk ke dalam surga. Gitu loh. KPR 2, kitab KPR itu hasil penyelidikan dari siapa? Dari Lukas. Kitab KPR itu tulisan dari siapa? Tulisan dari Lukas. Bukan perkataan dari Yesus gitu loh. Berarti kau beribadah atas perintah Lukas. Wahai orang-orang Kristen, nyanyi-nyanyi kalian, tepuk-tepuk tangannya kalian di gereja, nggak ada. Ngarang aja kau. Aku bertanya sama kau dari awal match tadi, Dinda. Sebenarnya dari match sebelumnya, Dinda. Ya, siapa Tuhan yang benar dari 3 versi ini? Ya, versinya Yesus yang mengatakan Allah Bapa, versinya Paulus yang mengatakan Yesus itu sendiri, atau versinya Paulus, versinya Kristen yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Kau jawab aja gitu loh, itu iman kau, terserah. Cuman kau jangan lari kemana-mana berupaya kau menyerang Islam tapi nggak nyampe serangan kau. Berupaya kau menjelaskan di dalam mengemis-ngemis dalam Quran supaya lari kemana-mana narasinya, diskusinya, tapi nggak nyampe juga jawaban kau. Silakan Dinda ya, siapa Tuhan yang benar? Gitu loh. Pernyataan siapa ini yang harus didengarkan tentang konsep Tuhan yang benar? Yesus, Paulus, atau Kristen? Nah, ngantuk kok kan? Makanya tadi malam jangan kebanyakan kau. Ya Dinda ya, aku minta kau memberikan jawaban yang benar. Jangan kau lari kemana-mana gitu loh. Kau katakan Allah itu butuh tempat. Nggak ada Dinda. Nggak ada. Ars itu bukan berbicara tentang tempat. Kau katakan Allah di atas air. Ya Tuhan kau juga melayang-layang di atas air. Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Ngapain Tuhan kau melayang-layang di atas air? Emang Tuhan kau capung Tuhan kau? Karena capung dan serangga yang melayang-layang di atas permukaan air, Dinda. Capek kali kau nyembah capung kau, setiap hari kau nyembah capung kau. Jawab Dinda ya, silakan. Data nggak ada, mau nekat debat. Aduh, security. Ya, cengar-cengir kau. Mau lari, yang lari-lari kemana? Bahas apartemen lah, bahas apalah. Udahlah, kalau urusan kerjaan kau jaga apartemen itu urusanmu. Kau kan menderita, makanya kau ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Gak usah disamakan lah ya, ini kan lagi diskusi lintas agama. Kau mau lari kemana kau kejar. Nah, kau yang panik, kau bawa-bawa utus bola apalah. Bahasamu loh, bahasa security sekali. Lagi diskusi kita, Faruk, bukan lagi curhat soal masalah kerjaan, curhat. Waktu itu aku ngebantu polisi ngegerbek unit apartemen gitu. Lagi diskusi, mana datanya? Saya tantang kamu, mana datanya dari tadi mengenai Islam, ada nggak? Data bantahan surah Hud ayat 7, data bantahan dari surah Qaf ayat 30 mengenai hadis bahwa Allah memiliki telapak kaki yang telapak kakinya diletakkan di neraka, ada? Ada. Makanya kau sudah jangan garuk-garuk, palamu sudah botak, saya sudah bilang.
Balik lagi mengenai masalah ibadah tiap hari. Faruk, tadi saya sudah jawab, makanya kau perhatikan, jangan cengar-cengir. Malu kau jadi Islam, kau nggak dapat apa-apa, kau jadi Islam, data nggak ada, congor doang. Baca di sini penetapan perjamuan Tuhan, perhatikan. Wahai security, kamu saya gaji kamu. Penetapan perjamuan Tuhan, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasul, kau kan mempermasalahkan mecah-mecah roti. Kau pecah roti cuma sebulan sekali di gerejamu, jangan kau samakan dengan gerejaku. Kau makanya kau bisa Islam. Baca di sini. Mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambilnya roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Tadi kan makanya saya sudah jelaskan, Faruk dengar nggak? Dengan data saya, orang Kristen diminta untuk melakukan peringatan akan kematian wafat Yesus dalam perayaan Ekaristi atau komuni atau perjamuan kudus itu setiap hari. Makanya memecah rotinya setiap hari. Kamu mempermasalahkan kisah para rasul 2 sebagai penyelidikan Lukas. Saya bawa data. Kamu pakai data lain untuk membantah, bisa nggak kamu? Nggak ada. Cuman bisa congornya kamu bisanya, Faruk. Kau bilang katanya di padang masyar tidak ada lagi sholat. Kau tadi tidak membatasi sholat, kau membatasi menyembah Allah. Sekarang saya tanya mengenai padang masyar ini. Kalau kau tidak setuju dengan telanjang, saya tanya kenapa Allah kamu suka dengan sekali kita ada namanya penampilan striptis seperti ini. Lihat, bahkan kita kembali berkulup. Saya pakai data. Terus kemudian saya tanya ini. Dalam surah Qaf ayat 30 ternyata Allah kamu itu punya telapak kaki. Baca di sini. Orang-orang dilemparkan ke neraka dan neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Kirain tambahan manusia, ternyata tambahan telapak kakinya Allah. Allahmu lagi refleksi. Dan neraka itu berkata cukup. Sekarang saya tanya konsep ketuhanan dalam Islam, Allah berjisim atau tidak? Tidak kamu jawab. Bingung kan kamu? Tidak kamu jawab, ya. Kemudian balik lagi mengenai masalah Islam. Kamu kan mempermasalahkan katanya Tuhan Allah berada di atas air, kamu katakan itu melayang-layang, kamu menyembah capung. Saya tanyakan ini Allah kamu, surah Hud ayat 7. Kamu katakan aras itu bukan tempat. Sekarang saya tanya, kalau aras ini bukan tempat, apa makna aras bagi kamu? Aras itu artinya singgasana. Jawab Faruk pakai data. Aras, saya minta pakai data. Aras ini diciptakan sebelum Allah atau setelah ada Allah? Saya tanya, kalau sebelum adanya Allah berarti duluan aras daripada Allah. Sekarang kalau diciptakan aras ini setelah Allah, berarti Allah ada tempat awalnya. Dan berarti Allah butuh tempat. Logikanya kan seperti itu. Betul nggak teman-teman? Aras ini tempat singgasananya Allah. Kita baca, Allah bersemayam di atas aras. Kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54 dikatakan di sini bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Nih. Kamu baca di sini. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit, kemudian dia berkuasa, dia bersemayam di atas aras. Pertanyaan saya, sebelum Allah bersemayam di atas aras, saya tanya sama Faruk, Allah bersemayam di mana? Saya tanya, silakan. Karena di sini saya bisa tunjukkan di dalam buku ini bahwa ternyata menurut Jahmiyah, menurut Ibnu Taimiyah, menurut ulama-ulama salaf, Allah itu berada di dalam tempat yang terbatas. Saya tanya sama kamu, Faruk pakai data. Allah berjisim atau tidak, itu satu, berdasarkan data surah Qaf ayat 30. Lalu kedua, Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat. Karena sebelumnya aras itu tidak ada. Silahkan kamu jawab pakai data. Saya nggak pakai data. Saya akan pakai data. Ya. Nggak ada suara. Oke. Ya, sedikit pun si Joseph tidak menjawab pertanyaan kita, teman-teman ya. Siapa yang benar ya? Surah Hud ayat 7 mau dijadikan si Joseph sebagai dasar bahwasanya Allah itu bertempat dan Allah itu butuh tempat.
Ya, di sini tertulis kata arsh. Nih. Ya, di dalam kaidah bahasa Arab, dasar dari bahasa Arab, ya, kata tempat, ya, kata sifat merujuk pada tempat itu disebut apa, Dinda? Tabera. Disebut dengan ismun. Kita tengok ya, arshnya ini mana? Mana kata arsh ini? Silakan Dinda. Ditunjukkan yang mana kata arsh. Mana? Yang mengarah kepada ismun mana? Satu, beberapa ciri-ciri dari isim menyatakan tempat dan sifat, ya. Yang pertama, ya, didahului dengan huruf alif, setelah itu huruf lam. Apakah kata arsh itu didahului dengan huruf alif, setelah itu huruf lam? Tidak. Berarti bukan tempat ya, bukan tempat. Ya. Yang kedua, ya, huruf terakhirnya itu bergaris kasroh. Apakah kata arsh ini huruf terakhirnya berhuruf kasroh, bergaris kasroh? Tidak, tapi bergaris doma. Yang ketiga, ya, yang ketiga yang dikatakan dengan ismun, ya, dia bertanwin. Ciri-ciri dari isim, kata benda, dia bertanwin. Un, an, in. Apakah arsh ini berhuruf tanwin? Tidak. Karena dia bergaris dhamma. Maka ini bukan berbicara tentang tempat, Dinda. Begitu cara kami memahami ya Al-Quran kami yang dalam bahasa Arab. Terus hari ini aku buktikan bahwasanya sekelas Yesus aja itu bisa membantah perkataannya, bisa melanggar janjinya. Dalam Lukas 22, Yesus sudah janjikan, ya kan? Ini kali terakhir aku minum anggur, kata Yesus. Ternyata Yesus minum anggur, teman-teman. Kita baca di dalam Yohanes 19 nomor 30 nih. Lukas 22 dia janjikan nggak minum anggur lagi. Ternyata dalam Yohanes 19 nomor 30 nih, Yesus itu minum anggur. Tuhan kau aja nggak bisa ditepati janjinya. Udah berjanji dia nggak minum anggur gitu loh. Tapi dia masih minum anggur. Nih. Yohanes 19:30. Nih. Sesudah Yesus minum anggur, Nih. Pembohong ini. Tadi Lukas 22 sudah kau bacakan. Ini terakhir aku minum anggur, setelah ini aku tidak akan minum lagi anggur. Ternyata dalam Yohanes 19:30, sebelum dia meninggal, maaf Joseph ya, meninggal Tuhan kau. Sebelum Tuhan kau meninggal, dia mabukan dulu. Aduh, kabur lagi si Josephnya teman-teman. Kabur dia kan. Kabur si Josephnya, kabur. Kenapa aku tidak berupaya menanggapi orang seperti itu dengan ilmiah, teman-teman? Karena otak dia penuh dengan kebencian. Sangat mudah aku buktikan arsy itu tidak mengarah pada tempat. Gitu loh. Arsy itu tidak mengarah kepada kata benda. Sangat mudah. Kita kembalikan kepada dasar pemahaman bahasa Arabnya. Isim itu atau ismun itu kata sifat, kata benda. Gitu loh. Cara ciri-ciri dari isim, dia bergaris dhamma, diawali dengan huruf alif, setelah huruf itu huruf lam. Huruf terakhir itu ditandai dengan apa? Di huruf terakhirnya itu bergaris apa? Bergaris kasroh. Apa kata arsy itu bergaris kasroh? Huruf terakhirnya tidak. Apakah dia tanwin? Tidak. Apakah diawali dengan huruf alif dan lam? Tidak. Apakah diawali dengan kata ya? Tidak. Berarti bukan masalah. Arsy itu bukan berbicara tentang tempat. Arsy itu tidak berbicara tentang tempat sebagaimana tempatnya makhluk. Jangan kalian pikir karena aku selama ini diskusi bercanda-bercanda saja, gitu loh, tidak membawa disiplin ilmu nahu sorok, kalian pikir aku longor tentang nahu sorok. Aku nggak longor-longor kali tentang nahu sorok. Kau mental kau yang nggak kuat kan, kau yang duluan framing kemana-mana, begitu ditanggapi kau, dihantam balik kau nggak tahan kau.
Sampai detik ini aku akuin, aku baru beberapa bulan ini belajar nahu sorof sama guruku. Aku akui. Gitu loh. Memang dari dulu aku kepengen belajar nahu sorof. Karena aku yakin gak bisa aku memahami Quranku ini modal terjemahan saja. Aku mau intens belajar nahu sorof. Gitu loh. Tapi jujur teman-teman, aku punya keterbatasan tentang dana. Wallahi. Aku punya terbatas tentang dana. Kukumpulin dah uangku. Jujur dari apa yang kalian kasih aku di TV ini, kumpulin, ada uangku 6 juta, berani aku memanggil guru untuk ngajarin aku nahu sorof. Gitu loh. Jadi nggak perlu aku mengkaji sama kau Joseph, nggak laku sama aku. Sementang-mentang kau bisa baca Quran, gentar aku ngadapin kau, longor kau. Makanya aku tidak mau ilmiah kali, edukasi kali, ku kaji Quran itu sama kau, nggak nyampe otak kau, percayalah. Isim aja pun nggak tahu kau. Ku tanya sama kau ciri-ciri dan isim mencretnya kau. Enggak aja kau. Kata ars itu tidak mengarah pada isim. Gitu loh, ya. Coba. Si Oki di bawah. Tengok Ki, kabur tuh. Nggak kuat si Joseph kan Ki, kabur dia kan. Coba kita diskusi itu baik-baik loh, jangan lari kemana-mana. Jangan berupaya untuk menghujat, memframing, janganlah. Aku di awal diskusinya baik-baik. Aku kan bertanya ini berdasarkan data. Markus 12:29, kau udah akui juga. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah Bapa. Ya kan? Roma 14 nomor 9, untuk itulah di Kristus itu mati lalu bangkit, agar dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang-orang hidup dan orang-orang mati, agar dia jadi Tuhan. Pemahaman dari teman-teman Kristen, Tuhan itu Tritunggal. Aku kan tanya nih, mana yang benar? Tuhan yang benar itu menurut siapa? Menurut Yesus, menurut Paulus, atau menurut Kristen? Lari kemana-mana sok mau menyerang tapi nggak nyampe serangannya. Sama halnya itu betinju aku sama si Joseph. Dia gini-gini aja, tapi nggak nyampe bang, cuma sampai sini aja di pukulannya nih. Ya enggak aja. Assalamualaikum Sal. Assalamualaikum bang, jadikan piti nanti bang Paru, jadikan piti. Selamat siang, abang Dinda, apa kabarmu Dinda? Baik, gini lah, kalau abang mau aku siap-siap 15 menit tema nabi palsu. Oh alah. Oke, bukan ajaran para nabi. Itu kita berani nggak? Masih kuat kok Dinda? Cai! Diberkatilah abangku. Masih kuat nggak? Hah? Masih kuat nggak? Kalau kuat aku siap-siap nih 15 menit. Silakanlah Dinda, silakan ya, silakan. Tapi jangan kabur ya kayak Joseph ya. Nggak kabur. Yang penting narasinya enak. Iya, enak aja nih narasi kita. Jangan framing, jangan roastingnya. Oke, 15 menit ya. Siap-siap dulu ya. Udah, Bang tunggu Dinda. Jadikan piti nanti bang. Nggak sanggup dia itu, gitu loh. Aku akui, Kristen atau orang kafir, murtadin pun dia, murtadin. Berani aku kaji Quran sama dia, yuk. Kaji Quran kita yuk. Aku akui aku bodoh gitu loh. Tapi kalau kayak sekelas kau, alah. Ayo. Apa yang kita kaji dari Quran? Yuk. Apa kita kaji tafsirnya? Cair beruang diberkati.